Oke, ini paparan untuk Pak Agung, apa namanya, chatbot. Oke, dari tutorial yang sudah Pak Agung kasih melalui chatbot ini yang ada di Docs, ini kan di bagian paling terakhir itu udah ada script untuk semantic search sampai setengah rek lah kurang lebih. Jadi di sini udah support semantic search, cuman pada saat present datanya tuh nggak pakai LLM, sehingga hasilnya tadi sudah saya tes, hasilnya kurang oke. Jadi ini saya coba upgrade sedikit pakai LLM, local LLM pakai Qwen 2.5 3 billion parameter. Oke, step by stepnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama knowledge base untuk database knowledge-nya. Saya ingin menggunakan pmb.unpam.ac.id agar kita semua at the same page lah, atau kita semua tahu parameter knowledge base-nya dari mana. Ini semua kita sama-sama tahu ya, PMB untuk penerimaan mahasiswa baru. Oke, tadi saya sudah coba berbagai macam cara untuk scraping, misalnya pakai Playwright atau pakai Selenium atau metode yang lain, itu kurang oke hasilnya. Kurang oke, kena block sama Cloudflare anti-bot. Jadi saya buat custom dengan Chrome extension. Jadi cara kerjanya kayak gini. Step satunya saya perlu open dulu di sini, nyalain dulu server buat nerimanya. Oh sorry, running servernya dulu. Oke, server udah running. Nah kemudian di sini saya sudah siapkan scraper pakai library crawl for AI yang ini. Mungkin nanti bisa di explore ya. Ini cukup oke untuk nge-crawling data dari web. Nanti formatnya udah dalam bentuk AI readable, bisa dicoba. Lanjut. Nah extension ini udah disediain di sini nih. Nah jadi tadi servernya udah dinyalain. Tugas dari extension ini hanyalah untuk narik HTML. Jadi kita buka manual supaya human like, kemudian scrap. Sukses, that's it, sesimpel itu ya. Nanti hasilnya akan langsung berbentuk text, file txt kayak gini ya. Formatnya kurang lebih kayak gini ya, sesuai dengan konten yang ada di web. Kekurangan dari metode ini adalah saya nggak bisa nge-get data image gitu loh. Kalau mau pakai image mungkin mesti pakai OCR lah. Itu possible aja, cuman karena waktunya singkat kita main by text aja. Oke, setelah kita dapatin file txt-nya ini semua, saya ngebuat botnya. Nah, botnya di sini terbagi dari 3. Oke, sini terbagi 3. Bagian semantik ini, itu ada chatbot semantik, database, indexer, dan search engine. Oke, database di sini untuk kontrol DB-nya. Jadi karena nanti filenya itu akan dikonvert oleh embedded model. Nah, nanti kan langsung berubah jadi vektor database tuh. Nah, vektor database-nya ini saya pakai SQLite. Nah, ini untuk kontrol database-nya gitu. Kemudian apa namanya? Nah, indexer di sini gunanya untuk sebagai pipeline dari data knowledge base yang bentuk txt itu di-convert jadi embedded lalu dimasukkan ke dalam DB gitu. Kalau ini kan hanya controller database-nya aja ya. Jadi ini untuk pipeline konektor antara knowledge base yang bentuknya masih txt di-convert jadi vektor, lalu vektor disimpan ke dalam database kayak gitu. Oke, untuk chatbot semantik ini untuk ngerunning si Streamlit-nya. Oke, kita coba run. Wait, udah di run kayaknya deh.
harusnya sih. Oh udah nih. Oke, tinggal di restart. Belum ternyata. Ya. Oke, ini saya munculin dulu. Oke. Oke. Untuk running Streamlit-nya kurang lebih seperti ini. Ini cukup Streamlit, run chatbot semantic. Betul. Kayak gitu. Oke, ini sudah running. Loading dulu sebentar. Oke, sambil menunggu loading, jangan lupa untuk bisa mengenable local LLM. Kalian perlu Ollama. Ollama kayaknya saya download di sini aja. Oke, download di sini, install habis itu. Nih download, kemudian diinstal. Next stepnya adalah tarik model yang kalian kepengen. Tarik download local model yang kalian kepengen. Kalau saya di sini pakai Qwen 2.5 3 billion. Oke, ini udah run. Nah, ini udah run ya semuanya. Nah, step awalnya itu sebenarnya kita harus reindex dulu. Jadi ini sistemnya itu sudah bisa baca ya otomatis. Jadi kita tinggal ngedump semua file txt ke dalam sini. Hasil dari scraping, ini saya sudah scraping dulu sebelumnya, manual one by one. Di scraping masuk ke sini lalu di reindex. Nah, ini untuk sistem pipeline yang tadi. Jadi dari txt ini dikonvert jadi embedded, dan dari embedded masuk ke vector database-nya di SQLite. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, ini hasil contoh vektornya kayak gini ya. Oke, next kita coba tanya. Nah, ini udah running ya LLM nya. Wait, saya cek dulu. Udah ada kan? Kayaknya sudah ada. Oke, kita coba tanya berdasarkan database yang ada di PMB Unpam. Misalnya, oke, dia load dulu sebentar. Ini processing by GPU ya, otomatis. Oke, sesuai. Nah, di sini juga kelihatan ya, ada referensinya, dapatnya dari mana? Dari FAQ, 47% secara semantiknya. Kemudian ini jadi sumbernya nggak cuma satu ya, sumbernya tuh bisa sampai 3 karena di sini. Jadi kontrol seperti itu. Dan hasil dari ketiga ini dimasukkan ke dalam prompt-nya, baru di generate hasilnya, kurang lebih kayak gitu. Ini udah muncul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini udah mulai ngaco karena lokal model soalnya kan kecil, cuma 3B gitu. Ini daftar fakultasnya apalagi ya, tulisannya. Oke, refresh dulu, udah aneh. Oke, pertanyaan selanjutnya misalnya, tipu, nggak ada. Oke, biayanya berapa? Oke, nggak ada biayanya karena di database-nya nggak ada biaya sih. Nih, kita lihat DB-nya. Tuh, nggak ketarik karena dia ini ya, kayaknya ini iframe. Jadi nggak ketarik data-data yang ada di sini. Sebenarnya bisa aja ini ditarik juga, cuman harus dicari metode crawling yang lebih bagus. Tuh. Jadi semuanya tergantung database yang ada di sini ya. Oke, kita lihat apa yang kita bisa explore. Misalnya, nah oke, apa sih app-nya?
harusnya. Tuh, kayak gitu. Jadi selama di knowledge base-nya ada, dia tahu. Tapi ketika dia keluar dari knowledge base-nya, ya guardrails-nya jalan untuk ngeblok supaya tidak ada pertanyaan yang relate ke situ. Misalnya oke, langsung nggak ada ya, kayak gitu. Oke, kurang lebih nanti semua filenya ini akan ada di Git. Gitnya akan di attach di Mentari, bisa di download. Oke, terima kasih.